Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para guru pengampu mapel Pak IPB Sejarah dan Informatika, Ibu Amberwati, Ibu Asi, dan Bapak Dikri, juga teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga saya di sini masih bisa mengikuti kegiatan asas yang berbentuk pidato. Pada pidato ini saya akan berbagi sedikit tentang Sumpah Pemuda dalam pandangan Islam. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang Sumpah Pemuda yang digerakkan pada 28 Oktober 1928. Tapi apa sih hubungannya Sumpah Pemuda dengan ajaran Islam? Jadi pemuda seperti kita ini harus tahu pentingnya semangat persatuan, kebersamaan, dan perjuangan untuk bangsa kita ini. Semangat ini ternyata masih sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Sumpah Pemuda ini berisikan 3 janji besar, yaitu 1 tanah air, 1 bangsa, dan 1 bahasa. Dalam Sumpah Pemuda ada pesan utama, yaitu persatuan. Pemuda Indonesia yang pada saat itu bersatu dalam 1 bangsa dan tanah air. Nah, persatuan ini sangat penting dalam Islam. Allah juga sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawkum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang berarti sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudara kamu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Allah mengajarkan kita untuk menjadi saudara yang menganut persatuan. Dalam Islam, kita tidak boleh membiarkan perbedaan menjadi penyebab kita menjadi terpecah belah. Dengan itu, kita harus saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Selain semangat persatuan, Sumpah Pemuda juga mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman seperti bahasa, suku, agama, dan budaya. Tapi kita harus tetap satu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallaha wa attaqakum innallaha alimun khabir. Yang berarti, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Allah menegaskan kita pada surat ini bahwa kita harus saling menghormati dan menjaga kerukunan meskipun kita berbeda-beda. Sumpah Pemuda menegaskan peran penting pemuda dalam perjuangan Islam. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungannya selain naungannya. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. HR Bukhari dan Muslim. Pemuda seperti kita ini adalah masa depan bagi bangsa. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Jadi, para pemuda yang waktu itu ikut meninggalkan Sumpah Pemuda, maka ia sudah sejalan dengan ajaran Islam yang berkontribusi
dan berjuang demi kebaikan umat dan bangsa. Sebagai pemuda, kita harus mengamalkan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjaga persatuan, saling menghargai perbedaan, dan gotong royong untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan ringan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi itulah hubungan Sumpah Pemuda dengan ajaran Islam yang memang sudah sejalan untuk mengajak kita untuk bekerja sama dalam kebaikan. Masa muda adalah waktu yang sangat berharga. Dalam Islam, pemuda sangat berperan dalam keluarga, masyarakat maupun negara. Jadi kita sebagai pemuda harus benar-benar memanfaatkan masa muda dengan baik untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk kita maupun untuk orang lain. Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya berpikir diri kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan bangsa dan negara. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi pemuda yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Sebagai pemuda, kita harus tetap bertindak untuk kebaikan, tidak hanya berbicara. Sekian sedikit pidato yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada materi atau tutur kata yang salah dan tidak mengenakan hati kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.